Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen, Dr. Hoiria Khalid MPD, serta teman-teman angkatan 6, kelas B Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, atas limpahan karunia-Nya, kita dapat kembali bertemu bertatap maya dalam rangka melaksanakan perkuliahan manajemen pendidikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan materi tentang manajemen pendidikan ruang lingkup manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah, atau di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu tersebut tentunya harus dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui tahap-tahap kegiatan tertentu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan fungsi manajemen itu sendiri. Sebagaimana pengertian manajemen dari George R. Terry yang telah diungkapkan di atas, bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian pada tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks MBS dan KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum. Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang yang dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen, kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif. Manajemen kurikulum dilaksanakan secara efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran ini mencakup pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Terkait dengan fungsi operasional manajemen kurikulum yang dapat peneliti simpulkan dari berbagai uraian di atas, maka fungsi manajemen kurikulum tersebut dijalankan melalui perencanaan, kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut. 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Langkah-langkah pelaksanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat.
karakteristik pembelajar, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. Terdapat 5 komponen perencanaan kurikulum, diantaranya: 1. Tujuan, merupakan perumusan tujuan belajar yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang kedua, konten atau isi kurikulum, susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, aktivitas belajar merupakan berbagai aktivitas yang diberikan dalam pembelajaran. Yang keempat, sumber seperti buku, perangkat lunak, komputer, televisi, proyektor, dan lainnya. Yang kelima, evaluasi. Penilaian tentang kemajuan belajar siswa yang dilakukan oleh pendidik secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Hodget Rosyada 2007-237 merupakan pendistribusian tugas kepada anggota sekolah serta mengordinasi seluruh upaya dan upaya agar tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai secara efisien. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum diantaranya: 1. Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran, adanya integrasi antara aspek masyarakat dengan aspek siswa yang mencakup minat, bakat, dan kebutuhan. Yang kedua, kontinuitas kurikulum berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Yang ketiga, keseimbangan bahan pelajaran, kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Yang keempat, alokasi waktu dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Langkah-langkah pelaksanaan kurikulum. Implementasi. Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Evaluasi. Evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan analisis dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Komponen yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut. Ke-1, evaluasi tujuan pendidikan, evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya. Yang kedua, evaluasi terhadap isi materi kurikulum, seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi terhadap strategi pembelajaran dilakukan oleh guru, terutama di dalam kelas, guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Yang keempat, evaluasi terhadap program penilaian dilaksanakan guru selama pelaksanaan pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian akhir tahun pembelajaran. Komponen kurikulum PAUD. Komponen kurikulum PAUD terdiri dari tujuan pembelajaran, menentukan capaian perkembangan anak yang diharapkan sesuai dengan minat dan bakat anak. Ada materi pembelajaran, penyusunan konten pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu ada metode pembelajaran, strategi dan pendekatan yang sesuai untuk menstimulasi perkembangan anak secara optimal. Lalu ada evaluasi pembelajaran, merancang sistem penilaian yang komprehensif untuk memantau perkembangan anak. Peran stakeholder. Peran stakeholder manajemen kurikulum PAUD ada 3. Yang pertama, kepala sekolah. Yang pertama, menyusun kebijakan dan mengawasi implementasi kurikulum. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan profesional guru. Lalu ada guru yang bertugas merancang dan melaksanakan program pembelajaran.
Selanjutnya melakukan evaluasi pembelajaran terhadap anak. Lalu ada orang tua, fungsinya untuk mendukung dan terlibat dalam proses pembelajaran, memberikan masukan untuk perbaikan kurikulum. Inovasi dalam manajemen kurikulum PAUD, teknologi edukatif, pembelajaran berbasis alam, pendidikan multikultural, neuroscience dalam PAUD. Teknologi edukatif ini mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman anak. Lalu ada pembelajaran berbasis alam, pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan. Lalu ada pendidikan multikultural, mengenalkan keberagaman budaya sejak dini untuk membangun toleransi dan pemahaman global. Lalu ada neuroscience dalam PAUD, menerapkan prinsip neuroscience untuk mengenalkan perkembangan otak anak. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kekurangan, baik secara isi materi maupun cara menyampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.